Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, bersyukur pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat, bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu berjamaah sholat maghrib dengan khusyuk. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita untuk tentang HPT, Himpunan Putusan Tarjih, tentang sholat, maka kemarin sudah saya mulai, dan terakhir kita membahas tentang tata cara wudhu. Kami sekilas akan membahas. Kemarin terakhir itu kemarin ada rukun wudhu, tata cara wudhu menurut sunnah Rasul. Yang pertama niat. Niat itu dalam hati, tidak dilafadzkan. Yang kedua membasuh tangan 3 kali sambil menyela-nyela. Ini masih kesimpulan ini. Berarti kalau membasuh tangan itu 3 kali sambil disela-sela gini. Kemudian yang ketiga berkumur. Berkumur sempurna sambil menghisap ke air ke hidung. Nah, ngambil, kemudian berkumur sambil menghirup ke hidung 3 kali. Kemudian yang keempat membasuh wajah 3 kali, ya, secara merata sambil mengucek. Apa sih mengucek, Pak? Gini diucek ini. Nah, gini diucek. Ya, gini kan? Lah, gini kan ngambil, terus sambil gini kan rata, kemudian ini diucek-ucek gini. Nah, kan ada itu yang masih ketean ya. Mangi-tangi turu, keteke blok ngene. Iya, apa garing pisan. Ya. Diucek, Pak. Di sini diucek. Diucek bagian dalam kedua mata, ya. Hal ini didasarkan hadis gitu. Kemudian yang kelima membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali. Sampai apa? Sampai siku, ya. Jangan sampai sikunya ini masih kering. Kalau wudhu sikunya masih kering, ulang lagi gitu, ulang lagi. Karena itu kan termasuk rukun, ya, rukun wudhu, tertera di dalam ayat itu. Nanti kalau kering ini lebih baik dilebihkan gini. Nah, kalau membasuh tangan itu sampai siku ini jangan kanan kiri, harus kanan dulu dibasuh. Nah, ngambil, nah, gini diputar, nah gini, Pak, basuh, jangan dikucur nong ini tok, ya, ono gara-gara ono kerane enak tok dicucur nong ini. Ada itu anak-anak itu wis kesuwen kan gitu.
dibasuh, namanya di sini dibasuh. Ya, idza labistum wa idza tawaddatum fabda'u bi ayaminikum, atau kalau kita membasuh tangan ini kanan dulu 3 kali. Nah, baru kiri 3 kali. Kalau ada yang anak-anak kita wudunya belum sempurna, membasuh tangan itu kanan kiri diingatkan. Kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Kemudian mengusap kepala sekaligus dengan telinga. Mengusap loh Pak. Ya, cukup 1 kali. Kemarin terakhir apa? Membasuh tangan ya. Kemarin kita bahas membasuh tangan. Nah, kita hari ini membahas tentang selanjutnya, yaitu tata cara wudhu. Mengusap kepala sekaligus telinga, dengan telinga. Cukup 1 kali. Kepala yang dimaksud di sini adalah tempat tumbuhnya rambut. Berarti kepala itu tempat tumbuhnya rambut. Bukan rambutnya itu sendiri. Dan menurut Malikiyah dan Hanabilah, bukan hanya sebagian kepala saja. Kan ada sebagian, dihitung sebagian. Memang di dalam hadis itu dihitung sebagian. Ya, ini toh pokoknya rambutnya sebagian kena. Gitu. Hal ini didasarkan pada hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Summa masaha ra'sahu biyadaihi fa'aqbala bihima wa adbara bada'a biqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Artinya gini, summa kemudian masaha itu mengusap apa? Ra'sahu, kepalanya, mengusap kepalanya biyadaihi, dengan kedua tangannya. Nah, coba kalau dilihat dari hadisnya ini kan kedua tangannya, bukan kalau sebagian berarti kan 1 tangan gitu. Ini tok, kan gitu Pak. Tapi hadisnya ini mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, biyadaihi. Kalau 1 itu biyadin gitu, ini 2 biyadaihi. Nah, fa'ak bala bihima, dari depan ke belakang. Fa'ak bala bihima, ya, dari depan ke belakang. Nah, ngusap gini Pak ya. Nah, gini dari depan ke belakang, kemudian kembali lagi. Wa adbara bada'a muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu. Berarti beliau itu mulai dari batas depan kepala hingga beliau menjalankan kedua tangannya sampai tengkuknya. Nah, tengkuk di mana Pak? Sini, belakang ya Pak ya. Sing apa? Tengah-tengah gitu ya. Cengel. Basa Jawane cengel. Citok. Nah. Iya, nek kamu citokmu. Berarti dari depan kemudian ke belakang ya, sampai tengkuk, lalu mengembalikan keduanya ke tempat yang memulainya tadi. Ya. Seret gini sampai tengkuk gini, dikembalikan ke sini. Nah, gini. Nah, kembalikan. Nah, ini hadis riwayat jamaah. Al-Bukhari mengutip pernyataan Wahab bahwa masaha ra'sahu marrotan, ya. Isi tak gawe mana Pak? Tadi kan mencontohkan aja. Nah, tadi mengutip pernyataan Wahab, ya, masaha ra'sahu marrotan, beliau itu mengusap kepalanya 1 kali, sedangkan Muslim meriwayatkan marrotan wahidatan. Hadis yang lain di Muslim itu
menyebutkan hadisnya marrotan wahidatan, ditambahi wahidatan. Ya. Lalu menyertakan pernyataan Wahab bahwa Amr bin Yahya mendiktikan hadis ini kepadaku hingga 2 kali. Nah, gitu. Kemudian hadis dari Abu Dawud An-Nasa'i, fa'adkhala isba'aihi as-sabahataini fi udhunaihi wa masahat bi ibhamaihi ala dhahiri udhunaihi wa bisabahataini batina udhunaihi, yang artinya fa'adkhala isba'aihi, beliau itu memasukkan jari telunjuknya ke dalam 2 lubang telinga, ya kan? Apa? Beliau memasukkan jari telunjuk Pak ya, jari telunjuknya ke dalam 2 lubang telinga. 2 ibu jari beliau, 2 ibu jari mana Pak? Ya, ya. Ada bapak jari? Oh, ada. Ibu jari itu mengusap punggung kedua telinganya. Nah, dimasukkan gini, gini. Sedang 2 telunjuknya di dalam kedua telinganya. Berarti habis gini, seret, gitu ya, dikembalikan langsung ke telinga gini. Yang jari telunjuknya ini masuk lubang telinga, sedangkan jempol ini berputar di daun kedua telinganya, ya. Ini sedikit, nah, gini. Berapa kali Pak? Sekali. Nah, tentang telinga ada riwayat dari Abu Umamah, udhunani minar ro'si wa kana yamsah ro'sahu marrotan. Telinga termasuk bagian kepala. Kenapa kok sekali? Karena telinga ini bagian dari kepala. Berarti habis mengusap kepala, namanya kepala itu tumbuhnya rambut, bukan sebagian yang di gini kayak kan gitu. Ya, tetapi kepala itu maksudnya rok sahwi itu tumbuhnya rambut. Nah, tentang telinga ini, telinga termasuk bagian kepala dan beliau mengusap kepalanya sekali. Itu hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Meski dhaif karena melalui Syahr bin Wahab, tetapi didukung oleh banyak sahabat dan tabi'in, maka jadi kuat Pak. Gitu. Kan ada hadis dhaif, tapi ternyata hadis-hadis yang lain menguatkan, jadi kuat gitu hadisnya. Bagi yang memakai surban, ya, bapak-bapak ada yang pakai surban? Oh belum, ya. Ini bagi yang pakai surban karena sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa enggak Pak, kita pakai kopiah. Kopiah ini budayanya orang Indonesia, ya Pak? Ya, Melayu. Kopiah. Kalau ketu apa? Cina. Cina. Kalau ada yang udeng-udeng itu berarti serban Pak ya? Iya, serban. Sekarang ini ada kopiah Jogokarian, seperti kayak serban, tapi dicopot Pak. Saya punya itu, apalagi di pimpinan daerah Muhammadiyah Yogyakarta itu semua pimpinan pakai apa itu, kopiah Jogokarian, ya, langsung jadi seperti ini, langsung ada anunya itu udengnya. Saya mencoba beli yang batiknya seperti ini. Saya punya di rumah. Maunya saya persiapan untuk muktamar. Berarti gak ada Pak, kopiahnya sama sininya gitu. Akhirnya muktamarnya ditunda. Ditunda.
tahun 2022 gitu ya. Saya lanjutkan, bagi yang memakai sorban karena sudah terbiasa memakainya, cukup dengan mengusap ubun-ubunnya ya, dengan mengusap apa? Ubun-ubunnya, bagian depan kepala dan atas sorbannya, Hal ini didasarkan pada riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, anna nabiyya, bahwasanya Nabi itu sholat, telah memberikan sholawat Allah alaihi atasnya, wasallama, dan keselamatan. Tawaddoa, beliau itu berwudu, famasaha, lalu mengusap, binasiyatihi, mengusap ubun-ubunnya ya. Wa alal imamati wa alal khuffaini, atas sorbannya dan atas khufnya ya, atas khufnya. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud dan Ahmad. Ini sorban loh Pak, karena nek wis gawe sorban meroteli meneh kan gitu Pak, yang terbiasa itu kan udang-udangnya kan harus ditata. Saya pernah mencoba itu kan gitu. Lah itu nggak apa-apa gini ya kan, dan sebagian di atas serbannya itu. Nah orang-orang itu milih itu mungkin ya tak Pak. Kalau hadisnya ya harus dari depan kedua tangannya, kemudian ke belakang, kemudian kembalikan ke depan lagi, langsung telinga. Nah ketika ada orang berwudu telinganya 3 kali ngene, apa meneh dikucur ngene. Ya kan gitu Pak. Kok telinga kok 3 kali ngene. Berarti belum belajar tata cara wudu. Ya boleh saja mungkin pokoknya sekali lah ya. Nah, gini seret gitu, masa gini meneh. Iya. Nah, memang gak ada jelasnya. Oh balik meneh gak ono. Oh mantap gitu Pak. Oh ya. Oh ya memang gitu sebenarnya. Iya sekali langsung. Gini cukup sudah. Bukan dikembalikan tok. Hadisnya tidak ada itu Pak. Nah, di hadisnya di sini adalah itu ada yang seperti itu ya. Nah belum tahu, cuma kadang ini bapak-bapak dulu saya juga pernah sampaikan seperti itu, apa yang dijelaskan oleh Pak Aris, tetapi di sini nggak ada. Saya belum ya mungkin ini pendapat bisa ya. Kalau memang ada penjelasan yang lebih jelas, boleh itu nanti. Ya ini coba apa yang disampaikan oleh Pak Aris tadi, memang saya pernah mendengar. Sehingga ketika kita mengusap ini, ada sebagian jari yang belum terpakai. Sehingga cuma 3 tok ini. Ya tahu Pak? Nah, ya berapa? Ya 3. Nah, ya. Berarti jari manis, kelingking, jari tengah. Nah, ini memang orang-orang dahulu berdetail itu ya. Nah, gini dikembalikan, nah tinggal jari telunjuk sama jempol. Nah, kan gitu. Tapi di sini nggak dijelaskan. Oh, ada hadisnya misalkan seperti itu, luar biasa. Tapi itu pendapat ya mungkin bisa nanti saya coba mencari apakah hadisnya ada sehingga lebih kuat gitu apa yang disampaikan oleh Pak Aris tadi. Nah itu ya, kalau yang pakai serban di sini belum ada yang pakai serban ya, belum. Katanya kata-kata belum itu kan insya Allah ada gitu ya. Tetapi bila tidak bersorban ya, ingat. Tetapi bila tidak bersorban, maka dituntunkan untuk mengusap kepalanya secara merata.
jangan iri, yang berserban cuma ubun-ubunnya saja sebagian, di atasnya kan gitu Pak. Enak yo, yo kepakai serban sampean. Kalau tidak berserban, maka sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan hadis yang saya sampaikan tadi, ya, bisa dipahami Pak? Nah gitu. Kita selanjutnya, setelah membasuh, mengusap kepala, selanjutnya adalah membasuh kaki kanan sampai 2 mata kaki sambil menyela-nyelai. Nah, sambil menyela-nyelai jemari sebanyak 3 kali. Berarti membasuh kaki kanan sampai 2 mata kaki. Kalau 2 mata kaki ini masih kering, anak-anak kita ditonton sih, loh mata kaki aja kering, balik. Gitu aja. Tapi syukur-syukur itu dilebihkan membasuhnya. Nah, gitu. Untuk lebih selamat itu memang harus dilebihkan memang. Pasti mata kakinya apa? Basah itu. Tapi ini diusap loh Pak. Membasuh namanya. Jangan dikucur notek ngene Pak. Nah. Apa menambah apa itu gayung pas kaki, nah, dibasuh Pak, dibasuh. Nah, sampai di jari-jari ini, kan gitu kan? Khususnya anak-anak ini perlu diperhatikan. Anak-anak ini diperhatikan karena anak-anak ini kalau tidak dibiasakan mulai kecil diperhatikan, maka besarnya itu akan nanti angel kandhanane Pak. Halo? Gitu, harus dibiasakan mulai kecil. Memang benar, Masjid Al-Ikhlas ini harus dibuka training tata cara wudhu sesuai dengan tuntunan Nabi, tata cara sholat. Khusus yang kita arahkan adalah untuk anak-anak kita. Syukur-syukur yang bapak-bapak gurung roh ya, melok gitu. Dibuka Pak, gak apa-apa. Kursus training tentang tata cara wudhu dan sholat sesuai tuntunan Nabi. Siapa saja boleh, khususnya anak-anak kita. Kan belum tertangani anak-anak kita Pak. Ya gitu loh. Nah mungkin nanti bisa dibuat pengumuman atau dirapatkan gitu, sehingga nanti Masjid Al-Ikhlas ini adalah solusi gitu loh. Ketika kita membuat pamflet itu, ajakan itu untuk khusus anak-anak SMP, SMA gitu yang belum mengetahui tentang tata cara wudhu sesuai dengan Nabi, insya Allah kita siapa yang daftar, baru nanti siapa yang menangani kan gitu kan. Nah, sampai selesai Pak. Bisa jadi nanti dibuat kayak wiki lulus. Ya kan gitu Pak. Loh boleh kan Pak? Berarti ada ijazahnya. Bukan ijazah sebagai apa? Itu bukti bahwasanya belajar sampai selesai sesuai dengan teori dan praktek gitu. Ini usul saya ini, usul saya. Karena apa? Kadang kita ini mengabaikan ibadah tentang wudhu, tentang apa itu? Sholat gitu. Coba kalau anak-anak kita, ya anak-anak kita yang setiap hari kita di rumah itu kalau tata cara wudhunya benar, tayamumnya bisa, sholatnya itu sesuai dengan tuntunan Nabi, gerakannya itu sesuai, bapak ibu orang tuanya itu seneng atau enggak? Seneng. Walaupun nanti ada gampangannya itu daftar, kemudian ada apa ya, untuk sebagai anu aja lah gitu. Lo itu ditempuh Pak. Namanya orang tua kepingin anaknya itu bisa, itu wis ya apa carane. Walaupun untuk uang lelah gitu, untuk supaya apa? Karena ini menjelaskan kepada anu, lo mau
Walaupun Masjid Al-Ikhlas itu nggak ada gitu-gituan itu. Tapi kalau orang tua tahu bahwasanya itu programnya bagus, berapa saja dilakukan. Ya itu nanti dikonsep Pak. Saya ingin Masjid Al-Ikhlas membuat program seperti itu khususnya kepada anak-anak kita. Jangan sampai tidak mengetahui tentang tata cara ibadah. Nah, membasuh kaki kanan sampai 2 mata kaki sambil menyela-nyelai jemari sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kiri dengan gerakan yang sama. Berarti kanan dulu baru kiri. Jangan kanan kiri. Ya. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih dari Humron radhiyallahu anhu. Nah, umumnya sanad hadis yang mencontohkan cara membasuh kaki diriwayatkan oleh jamaah, semua ulama hadis itu hadis terkemuka gitu. Tetapi ulama Syiah, ya, ulama Syiah Imamiyah itu berpendapat bahwa yang wajib itu mengusap kaki, bukan membasuh kaki. Itu menurut ulama Syiah Imamiyah. Syiah itu kan bermacam-macam itu ya. Ulama Syiah berpendapat demikian karena mereka membaca wa arjulakum, membaca wa arjulakum itu wa arjulikum, dibaca bukan wa arjulakum tapi wa arjulikum, karena mengaktofkan, menyandarkannya pada kalimat terdekat, wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu, kan gitu kan, surat Al-Maidah ayat 6. Namun karena pembacaan dengan difathahkan wa arjulakum bukan wa arjulikum gitu, wa arjulakum lebih mutawatir dan akhirnya disepakati oleh mayoritas sahabat yang tampak pada banyaknya dukungan hadis dengan kualitas sanad yang lebih tinggi. Maka yang lebih rojih kuat dalam hal ini adalah membasuh kaki, bukan apa? Membasuh gitu ya, membasuh kaki. Ini di dalam buku Al-Ibid gitu ya. Nah, ini perbedaannya. Berarti ada nanti insya Allah kalau kita membasuh anggota wudhu itu lebih baik dilebihkan, disempurnakan, dilebihkan aja. Jangan pas mata kaki aja, tapi di sini dilebihkan. Tangan juga dilebihkan. Ya. Itu yang ketujuh, tata cara wudhu yang ketujuh, membasuh kaki kanan sampai 2 mata kaki di sela-sela Pak. Jangan berarti sela-sela jari kaki itu ya, di sela-sela, sama dengan apa, tangan ini jangan diusap gini tok, tapi gini kan, nah, diusap ini, nah gitu. Oh ya, nanti insya Allah itu dijelaskan nanti insya Allah. Biasanya kalau apa itu khuf ya khuf itu nanti insya Allah ya nggak harus dilepas, tapi ya khufnya diusap aja gitu. Ada nanti insya Allah ada penjelasannya itu. Kemudian selanjutnya kalau sudah membasuh kaki ya, kemudian yang ke-8 tertib sesuai dengan keumuman lafadz hadis ibda'u bima bada Allah bih, mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah. Berarti tertib Pak, mulai dari membasuh tangan gitu ya. Berarti perbedaan kuf sama kaos kaki berbeda. Nah gitu. Kalau dulu itu kuf itu memang dari kulit Pak ya, dari kulit, sehingga untuk susah dilepas kan gitu. Tetapi kalau kaos kaki ya seharusnya
lepas. Apa meneh kaos kaki ini kotor Pak ya? Oh gitu ya. Oh, berarti sekarang kalau ingin apa itu perbedaan dari tadi itu, perbedaan kaos kaki atau kuf beda, namanya susah ya Pak ya. Sama dengan serban. Serban ini kan harus diatur supaya ndak anu ya gak boleh sebagian. Sama dengan kuf tadi. Kuf itu susah. Engko nek serban iku dilepas, nggawe meneh angel. Kan gitu Pak. Nah itu namanya memudahkan gitu. Nah kalau kaos kaki kan bisa itu sebenarnya dilepas. Atau mungkin ibu-ibu mungkin ya, khususnya ibu-ibu. Karena orang Arab kebanyakan golek gampang. Oh golek gampang ya. Karena mungkin dingin Pak ya. Apa dingin di sana ya? Ya. Panas ya? Malam dingin. Bisa jadi pakai kaos kaki. Tapi kalau orang dulu kuf itu pakai sepatu yang kulit, ya kulit yang sulit gitu, susah untuk dibuka gitu. Tapi paling kalau pakai sepatu kulit memang nggak dingin Pak ya? Apa? Ya waktu dingin sekali. Oh dingin sekali. Ya memang kita kan belum apa itu, belum mengalami kita. Ya mungkin rukhsah lah ya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita tertib, tata cara wudhunya tertib, nggak boleh wis aku bisi iki, kaki dulu nggak bisa, harus tertib. Kenapa tertib? Karena ini bagian dari apa? Tata cara wudhu yang harus ditaati gitu. Nah kemudian yang ke-9, berdoa setelah wudhu dengan menghadap kiblat. Berdoa setelah wudhu menghadap kiblat. Ini jarang kita lakukan. Dan biasanya kalau di masjid yang sudah tertata itu dibantu tulisan apa itu doa wudhu. Nah gitu, doa wudhu. Doanya itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup itu saja Pak. Dalam riwayat At-Tirmidzi ada tambahan. Nah riwayat Tirmidzi Pak. Kalau ini riwayat tadi itu riwayat Muslim, Nasai. Doanya habis wudhu itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup itu aja. Tapi riwayat At-Tirmidzi ada tambahan. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah hamba termasuk minat tawwabina, orang yang selalu bertaubat. Waj'alni, dan jadikanlah aku ya Allah minal mutatahhirin, termasuk orang yang suci. Secara sanad Pak, secara sanad hadis ini kontroversial. Nah, hadis ini kontroversial. Kontroversial itu apa? Iya. Tetapi kebanyakan ulama termasuk At-Tirmidzi sendiri, padahal yang riwayat Tirmidzi ini itu mendoifkannya. At-Tirmidzi menilai sanadnya kacau Pak. Ini ada catatan kakinya dan terputus, sehingga tidak benar dari Nabi. Abu Idris dan Abu Usman sama sekali tidak mendengar dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bukan hanya muqatti. Muqatti itu terputus. Bahasa Arabnya itu muqatti, artinya terputus. Bahkan mu'dol. Mu'dol itu yakni gugur dua periwayatan secara berurutan. Berarti gugur Pak.
Demikian pula hadis dari Sauban, Abu Sa'id, Ali, dan Al-Bara itu dhaif. Ini penelitian dari Ustadz Syakir Ajamaluddin. Beliau ini kan anggota Majelis Tarjih dan Tasdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini membuat buku khusus untuk lebih jelasnya di sini. Nah, ini biasanya pedoman dari teman-teman dari PUTM, yaitu pendidikan ulama tarjih itu. Saat ini masih Nah, ini pedomannya. Selain syahadatnya, tidak ada doa setelah wudhu gitu yang sahih marfu', tetapi Ahmad Syakir Albani menilai sahih sanadnya yang syahadat itu, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini penjelasannya saja. Nah, misalkan gimana kalau ada yang sudah terbiasa Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sebenarnya memang redaksinya bagus, Pak. Ya, bagus semuanya. Tetapi dari sanad riwayat dari hadis tadi At-Tirmidzi aja mendhaifkan, menjelaskan ini riwayat dari At-Tirmidzi gitu. Karena yang lihat At-Tirmidzi buku juz 1 halaman 78 ya, hadis yang ke-55. Kalau kita cek di hadis At-Tirmidzi itu sekedar supaya mengetahui, Pak. Lebih selamat lagi cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh gitu. Mungkin nggak usah saya tanya satu-satu, mungkin nggak enak gitu. Bisa dipraktekkan sendiri-sendiri. Habis wudhu kita berdoa mengarah ke kiblat. Anjuran saja ini ya. Saya lanjutkan lagi. Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk berwudu secara sempurna. Hal ini pernah diceritakan oleh Umar bin Khattab dari Anas radhiyallahu an, anna rajulan ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad tawaddaa wa taraka maudhi'id dhuhri wa fi lafdhin Ibnu Majah lam yusibhul ma faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam irji fa ahsin wudu'aka. Nah, ini bahwasanya seorang datang kepada Nabi, ia telah berwudu tetapi dia meninggalkan sebagian kecil telapak kakinya selebar kuku. Ono sing anggota wudu iku gak kebasuh, Pak. Ya, sebagian kecil telapak kakinya selebar kuku loh, Pak. Tuwitik yo. Dalam redaksi Ibnu Majah tidak terkena air. Maka bersabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji fa ahsin wudu'aka, kembalilah dan sempurnakan wudu. Nah, berarti ini tekanan. Jangan sampai anggota wudu itu tidak terbasuh gitu. Sudah bisa? Belum. Bagi yang tidak cermat dalam berwudu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ketika melewati kelompok orang yang sedang berwudu, ini melewat, Pak. Ada orang Abu Hurairah ketika itu lewat, ada kelompok orang yang berwudu, itu mengingatkan gini, asbihul wudu'a fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqabi minan nar. Nah, ini ancaman ini. Sempurnakan asbihu wudu'a, sempurnakan dalam berwudu. Karena sungguh Abul Qasim itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi orang yang tidak sempurna dalam berwudu, yakni di neraka.
Ya, makanya ini perlu diperhatikan. Makanya saya ingin bagaimana masjid itu adalah satu sebagai apa? Keteladanan. Jadi masjid itu berdiri tujuannya untuk apa? Keteladanan. Teladan, Pak ya. Nah, sehingga anak-anak itu harus kita ajari. Yang kedua, masjid itu tujuannya adalah apa? Untuk apa itu? Kepedulian. Nah, halo? Jadi masjid itu adalah yang pertama keteladanan, yang kedua kepedulian. Coba jenengan nggak peduli dengan anak kita, loh. Bukan masalah itu saja, yang lain juga bisa tentang masjid itu loh, musola iku ono bang muamalate bisa, kan gitu Pak, peduli. Yang terakhir masjid itu adalah kemandirian. Nah ini kita masih di mana ini? Kita masih di satu atau yang ini belum, yang nomor 2? Nomor 2 ini kita harus ada apa? Kepedulian, dan yang terakhir kemandirian. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti insya Allah kita lanjutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, ini sudah selesai tentang tata cara wudhu. Yang terakhir tadi, jangan sampai kita itu tidak menyempurnakan wudhu. Celaka, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagi orang yang tidak sempurna dalam berwudu. Mudah-mudahan kita ini belajar. Mudah-mudahan kalau kita sudah sempurna, maka kita bisa mengajak anak-anak kita buat Masjid Al-Ikhlas ini solusi dan diminati oleh jamaah gitu kan gitu. Salah satunya itu. Mungkin itu saja Pak ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan, yaitu tentang yang batal wudunya itu nanti ya. Mungkin itu saja, mari kita tutup dengan doa kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.